Nah, coba kita lihat nih. Gus Dur tidak ada, Amin Rais dan Abu Bakar Basir ada di Kamus Sejarah Kemendikbud. Tahu nggak? Nangkep nggak? Ya apa, Pak? Tahu nggak ini tujuannya apa? Ada apa ini? Nggak ada Gus Dur. Adanya Abu Bakar Basir. Kan, tahu nggak sih? Ini adalah sebuah ini. Tahu nggak yang saya perjuangkan apa, teman-teman? Gus Dur nggak ada. Ini Gus Dur ini ya udah kayak dewa nih, udah kayak setengah dewa nih di Indonesia bagi pluralisme. Tetapi ini ya, ini kan orang si Sengkuni kan. Oh, kalau ini udah jelas teroris kan. Tetapi ini malah nggak ada loh. Ini lebih dihormati Abu Bakar Basir daripada Gus Dur. Ini Gus Dur udah kayak setengah dewa nih di Indonesia nih. Bagi orang Tionghoa apalagi, wah udah kayak adeknya Kwan Kong. Sertifikat kerja nggak ada. Ini ada yang nggak bener nih. Ini yang saya perjuangkan, makanya saya telanjangi. Ya kalau dibilang si siapa itu, si Ade Armando bilang saya sakit hati, ya berarti imannya Ade Armando ternyata cetek juga. Aduh, saya aja Yesus dihujat bolak-balik sama Muhammad sama pengikutnya juga saya nggak sakit hati kok. Saya aja Yesus dihujat bolak-balik sama Muhammad sama pengikutnya juga saya nggak sakit hati kok. Dalam cuplikan video itu kita mendengarkan bahwa Paul Sang menuduh Yesus dihujat bolak-balik sama Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya. Coba dengar lagi baik-baik. Yesus dihujat bolak-balik sama Muhammad sama pengikutnya. Jelas ya sobat-sobatku. Jadi menurut Paul Zhang, Nabi Muhammad menghujat Yesus katanya. Bolak-balik. Menghujatnya bolak-balik. Nah, video kali ini kita akan membuktikan tuduhan Paul Zhang terhadap Nabi Muhammad ini adalah tuduhan yang menjadi suatu fitnah. Mengapa? Karena jika seseorang menuduh seseorang lain dan tuduhannya itu tanpa bukti atau bukti-buktinya tidak sesuai dengan tuduhan itu, maka tuduhan itu menjadi fitnah. Teman-temanku ya, ada hal yang penting untuk dipahami. Jadi begini. Kalau ada seseorang mengaku pengikut Nabi Muhammad, tapi kemudian dia juga suka menghujat Yesus. Apakah ini berarti Nabi Muhammad juga suka menghujat Yesus? Perhatikan sekali lagi ya. Kalau ada seseorang atau beberapa orang atau banyak orang mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad, pecinta Nabi Muhammad, tapi orang-orang itu kemudian suka menghujat Yesus, apakah berarti dapat disimpulkan, oh berarti Nabi Muhammad juga suka menghujat Yesus? Buktinya apa? Itu orang yang ngaku sebagai pengikutnya suka menghujat Yesus. Nah, ini adalah kesimpulan yang sangat keliru. Atau dengan kata lain, jika hari ini banyak orang yang mengaku sebagai pengikut Muhammad tapi suka menghujat Yesus, belum tentu atau bukan berarti bahwa Nabi Muhammad juga suka menghujat Yesus. Nah, pada kesempatan ini saya akan buktikan bahwa Nabi Muhammad tidak seperti yang dituduhkan oleh Joseph Paul Sang. Katanya Nabi Muhammad bolak-balik menghujat Yesus, atau Yesus bolak-balik dihujat Muhammad. Kita akan buktikan. Faktanya adalah di dalam kitab suci Al-Quran, nama Yesus atau Isa, Nabi Isa, Isa Al-Masih sangat ditinggikan dan bolak-balik disebut secara mulia dalam Al-Quran. Jadi bagaimana mungkin Paul Sang kok bisa mengatakan bahwa Muhammad bolak-balik menghujat Yesus atau Yesus bolak-balik dihujat oleh Muhammad? Sedangkan di dalam Al-Quran, Isa Al-Masih begitu ditinggikan. Isa Al-Masih itu ya Yesus Kristus. Kalau kita baca Al-Quran terbitan King Fahd ya,
Arab ya, Arab King Fahd tidak ditulis Isa Al-Masih, ditulisnya Jesus Christ. Jadi Al-Quran begitu meninggikan Jesus Christ. Ada banyak ayat di Al-Quran begitu meninggikan, memuliakan Jesus Christ. Atau Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Sehingga jelas adalah kebohongan besar jika ada orang-orang seperti Pastor Joseph Paul Sang ini yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad menghujat Yesus. Atau Yesus dihujat bolak-balik oleh Muhammad. Ini dusta besar. Di video-video yang terdahulu saya sudah sering membahas ya Isa Al-Masih di dalam Al-Quran. Jadi teman-teman, sobat-sobat bisa nonton video-video itu. Tapi pada kesempatan ini saya berikan sedikit contoh saja. Misalkan di dalam surat Ali Imran ayat 45. Jelas dikatakan Isa ibnu Maryam. Isa putra Maria atau Isa anaknya Maryam. Wajihan fid dunia wal akhirati wa minal muqarrabin. Adalah seorang yang sangat terkemuka di dunia dan di akhirat. Dekat atau karib dengan Allah. Al-Quran begitu memuliakan Isa Al-Masih. Kok bisa-bisanya Paul Zhang mengatakan Yesus dihujat bolak-balik oleh Muhammad. Ya, itu Al-Quran. Ada banyak ayat yang lain. Misalkan di surat An-Nisa juga. An-Nisa 171. Bahkan Isa Al-Masih di An-Nisa 171 dikatakan sebagai kalimatullah dan rohullah atau rohullah, roh daripadanya. Dalam bahasa Arabnya rohullah. Isa Al-Masih disebut sebagai roh Allah, roh dari Allah. Ya, itu Al-Quran. Dan banyak lagi ayat-ayat lainnya. Intinya di dalam Al-Quran Yesus dimuliakan sebagai nabi, sebagai rasul, juga disebut sebagai kalimatullah, firman Allah, juga disebut sebagai roh dari Allah atau rohullah. Jadi bagaimana mungkin Al-Quran yang menyatakan bahwa Yesus adalah firman Allah atau kalimatullah dan juga rohullah, juga adalah nabi, juga adalah rasulullah, kemudian bisa dibilang Yesus dihujat bolak-balik oleh Muhammad. Ini benar-benar fitnah dari seorang Paul Zhang terhadap Nabi Muhammad. Selanjutnya, kalau kita buka di dalam hadis. Hadis-hadis ini membahas tentang Isa alaihi salam dalam syahadat Islam. Dalam hadis Sahih Muslim, kitab pertama nomor 0043. Di situ selain menyebut la ilaha illallah dan Muhammad utusan Allah, juga dikatakan Al-Masih adalah hamba Allah dan anak hambanya. Maksudnya anak dari Maryam ya. Serta kalimatnya yang dibacakan kepada Maryam dan dengan tiupan rohnya. Ya. Jadi di sini Isa disebut sebagai kalimatullah atau firman Allah. Dan juga sebagai rohullah atau roh Allah. Demikian juga dalam hadis Sahih Bukhari. Dan juga dalam hadis Nawawi memberitakan hal yang sama. Isa disebut sebagai utusan Allah, firman atau kalimatullah, dan juga rohullah atau roh dari Allah. Ini sangat jelas ya teman-teman. Hadis itu sabdanya Nabi Muhammad. Di salah satu hadis yang sahih, yaitu hadis Bukhari. Sobat-sobat silakan buka di hadis Bukhari nomor 1496. Demikian penampilannya ya. Ini fotonya kayak ini. Hadis Sahih Bukhari. Ya, jadi seperti ini penampakannya. Berisi sabda-sabda atau catatan-catatan sabda Nabi Muhammad atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di hadis Bukhari itu, ini hadis sahih. Ya, sekali lagi, hadis Bukhari, hadis sahih. Silakan baca nomor 1496. Di situ berbicara tentang orang-orang yang akan diselamatkan adalah pertama, orang yang mengaku la ilaha illallah atau orang yang mengatakan bahwa tiada ilah selain Allah.
satu ya. Jadi artinya kalau orang mengaku bahwa tiada ilah selain Allah, maka orang itu hidup sehari-harinya, makannya untuk Allah, minumnya untuk Allah, mandi, bekerja, bercengkrama, mencari nafkah, semua dilakukan untuk kemuliaan Allah. Termasuk mungkin internetan, main YouTube, main Facebook, semua dilakukan untuk kemuliaan Allah. Itu yang namanya orang la ilaha illallah. Jadi segenap hidupnya setiap hari tidak ada ilah lain. Jadi ilahnya bukan suaminya, bukan istrinya, bukan anaknya, bukan keluarganya, bukan pacarnya, ya, bukan hobinya, bukan rumahnya, bukan mobilnya, bukan pekerjaannya, bukan yang lain-lain. Tapi ilah atau sesembahannya setiap hari hanya untuk Allah. Itu namanya orang hidup la ilaha illallah. Jadi ini yang pertama syaratnya dikatakan di dalam hadis Bukhari 1496. Bahwa orang yang diselamatkan adalah orang yang pertama percaya tiada ilah selain Allah. Yang kedua, orang ini percaya Muhammad Rasulullah. Artinya mempercayai bahwa Muhammad adalah utusan dari Allah. Dan yang ketiga dikatakan, perhatikan baik-baik. Hadis Sahih Bukhari 1496. Syarat orang bisa selamat masuk surga adalah pertama, la ilaha illallah. Dua, percaya Muhammad Rasulullah, Nabi Allah. Yang ketiga, percaya Isa Al-Masih Rasulullah, Kalimatullah, dan Rohullah. Yang keempat, percaya surga dan percaya neraka. Jadi syarat orang bisa selamat ini ada 4 ini. Sekali lagi, syarat yang pertama percaya tiada ilah selain Allah. Yang kedua, percaya Muhammad Rasulullah. Yang ketiga, perhatikan baik-baik yang ketiga. Percaya bahwa Yesus atau Isa Al-Masih adalah Rasulullah, Kalimatullah, dan Rohullah. Jadi percaya bahwa Isa adalah utusan Allah, firman Allah, dan roh dari Allah. Dan yang keempat, percaya surga neraka. Nah, jadi ini perkataan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan bahwa orang yang akan selamat adalah orang yang percaya surga neraka, percaya tidak ada ilah selain Allah, percaya Muhammad Rasulullah, dan percaya apa? Yang ketiga tadi, Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah Kalimatullah dan Rohullah. Nah, jadi bagaimana mungkin Muhammad yang seorang yang mengatakan bahwa kamu akan selamat kalau kamu percaya la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Isa Al-Masih, Rohullah, dan Kalimatullah. Kemudian tiba-tiba Muhammad sendiri bolak-balik menghujat Isa Al-Masih. Ya nggak mungkin. Jadi hadis dan Al-Quran membuktikan bahwa Muhammad sangat memuliakan Isa Al-Masih. Ada banyak hadisnya, ada banyak ayat di Al-Quran. Dan salah satunya di hadis saya tunjukkan tadi. Ingat-ingat baik-baik ya sobatku. Hadis Sahih Bukhari nomor 1496. Syarat orang yang bisa selamat masuk surga adalah, salah satunya ada 4 syarat ya. Selain percaya kepada satu-satunya ilah yang benar adalah Allah, percaya Muhammad Rasulullah, percaya surga dan neraka, dan yang ketiga apa? Percaya Isa Al-Masih adalah Rasulullah, firman Allah, dan roh dari Allah. Jadi Muhammad percaya Isa Al-Masih adalah firman Allah. Isa Al-Masih adalah roh Allah. Mana buktinya? Ada banyak, salah satunya hadis Sahih Bukhari 1496. Jelas sudah saudara-saudariku, very clear. Siapapun orang di dunia ini, siapapun orang di dunia ini, termasuk Joseph Paul Sang, jika mengatakan bahwa Muhammad bolak-balik menghujat Yesus atau Isa Al-Masih bolak-balik dihujat oleh Muhammad, maka pernyataan ini adalah fitnah terhadap Nabi Muhammad. Sebab faktanya Nabi Muhammad sangat memuliakan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Bahkan di salah satu hadis, ini sebagai tambahan info ya,
Saya pernah baca Nabi Muhammad mengatakan bahwa Yesus atau Isa Al-Masih adalah teman yang maha tinggi. Jadi Isa Al-Masih itu teman sahabat karibnya Nabi Muhammad menurut hadis. Menurut Al-Quran, Isa Al-Masih adalah apa? Ali Imran 45 tadi. Orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dekat dengan Allah. Juga di Al-Quran dikatakan Isa Al-Masih adalah kalimatullah dan rohullah. Dan ayat-ayat Al-Quran ini sama persis dengan kesaksian hadis tadi. Sahih Bukhari 1496 yang mengatakan bahwa Isa adalah Rasulullah, kalimatullah dan rohullah. Roh dari Allah. Ya, jadi jelas very clear, terlalu terang benderang. Tidak ada orang yang bisa menghilangkan fakta ini. Bahwa Nabi Muhammad sangat memuliakan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Artinya sahabat-sahabatku, jika masih ada orang-orang seperti Joseph Paul Zhang yang menyebarkan ajaran atau menyebarkan informasi bahwa Nabi Muhammad menghujat Isa Al-Masih atau Nabi Muhammad tidak percaya kepada Isa Al-Masih. Tadi di cuplikan videonya Paul Zhang mengatakan bahwa Gus Dur pasti masuk surga karena Gus Dur percaya Yesus Kristus. Tapi di video yang sama Paul Zhang juga mengatakan bahwa Muhammad tidak selamat karena Muhammad menghujat Yesus. Nah, ini fitnah. Ya. Sebagaimana Gus Dur sangat menghormati Yesus Kristus dan percaya kepada Yesus Kristus. Terlebih lagi Nabi Muhammad. Bagaimana orang yang mengakui Yesus atau Isa Al-Masih sebagai rohullah dan kalimatullah, kemudian dianggap sebagai menghujat Isa. Ya, ini benar-benar suatu fitnah. Ya, jadi jelas sahabat-sahabatku, seluruh dunia harus tahu bahwa Nabi Muhammad sangat memuliakan Yesus Kristus. Nabi Muhammad sangat cinta kepada Isa Al-Masih. Itu sebabnya juga di hadis yang lain, saya pernah baca juga ya, bahwa Nabi Muhammad pernah mengatakan bahwa orang-orang yang terdekat denganku adalah rabi-rabi Yahudi dan pendeta-pendeta Nasrani. Memang ada ayat tertentu mengatakan di antara orang-orang Yahudi dan Nasrani, ada yang jahat, ada yang kafir. Tapi bukan berarti semua Yahudi dan Nasrani adalah kafir, tidak. Seperti juga misalkan di dalam surat At-Taubah ayat 97 ya. Surat At-Taubah, surat 9 dalam Al-Quran ayat 97. Jadi ingatnya gampang. 997. Surat ke-9 ayat 97. At-Taubah 97. Ketika berbicara tentang orang kafir, supaya masyarakat Indonesia ini tahu posisi sebenarnya dari Islam dilihat dari Quran. At-Taubah ayat 97. Oke, At-Taubah ayat 97. Al-a'rabu as-saddu kufran wa nifaqan wa ajdaru ala ya'lamu hududan ma anzalallahu ala rasulih wallahu alimun hakim. Artinya kira-kira begini, orang-orang Arab di sini pengertiannya Badui, orang-orang Arab itu lebih kuat kekafirannya dan kemunafikannya, serta sangat wajar tidak mengetahui batas-batas ketentuan yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi di Al-Quran disebutkan itu. At-Taubah ayat 97 disebutkan bahwa disebut. Jadi kita lihat kalau kita pelajarin Quran, Allah itu melaknat orang Yahudi tertentu, Nasrani misalnya, bukan melaknat, maksudnya mengingatkan itu. Tidak sekeras Allah mengingatkan melaknat orang Arab. Jadi as-saddu kufran itu artinya baik kafir. Gitu, kira-kira begitu. As-saddu kufran wa nifaqun. Okay. Baik kafir dan munafik. Baik kafir, baik munafik. Nah, atas dasar itu, memang kalau kita lihat di daerah sono, di Arab sana, sampai detik ini tidak pernah sejahtera. Ruwet aja, tidak karu-karuan. Jadi yang di dalam Al-Quran disebut sebagai kafir itu bukan hanya orang sebagian dari Yahudi dan Nasrani yang kurang ajar, bukan. Yahudi dan Nasrani banyak yang baik, sehingga Nabi Muhammad mengatakan orang-orang terdekat denganku adalah rabi-rabi Yahudi dan pendeta-pendeta Nasrani. Bahkan pamannya
yaitu pamannya Siti Khotijah, istri pertamanya Nabi Muhammad, adalah pendeta Nasrani. Namanya Warokoh bin Naufal. Siti Khotijah sendiri berasal dari keluarga Nasrani. Nah, kita kembali ke tadi ya. Bahwa dikatakan di dalam ayat itu, At-Taubah 97, orang yang paling kafir di dunia ini, atau kalau pakai istilah kita mungkin mbahe kafir ya. Jadi kafirnya kafir ya tuh. Kafir yang paling munafik di dalam surat At-Taubah 97 dikatakan adalah orang Arab Badui. Jadi orang yang paling kafir menurut Al-Quran adalah orang Arab golongan tertentu. Bukan orang Yahudi, orang Nasrani, bukan. Tapi orang Arab. Mana ayatnya? At-Taubah 97. Nah, artinya banyak orang Arab yang ikut Nabi Muhammad. Tapi juga ada golongan orang Arab yang disebut sebagai orang paling kafir di dunia ini. Kafir, paling kafir, munafik lagi. At-Taubah 97. Nah, artinya sahabat-sahabatku, tidak bisa kita menyamaratakan. Tidak bisa kita mengatakan bahwa semua orang Yahudi dan Nasrani kafir. Begitupun kita tidak bisa mengatakan semua orang Arab kafir. Sebab di At-Taubah 97 dikatakan orang yang paling kafir adalah orang Arab Badui. Oh, berarti semua orang Arab kafir? Oh, tidak. Ya. Nah, hal-hal seperti ini harus dipahami. Oke, clear ya sobat-sobatku. Nabi Muhammad sangat memuliakan Isa Al-Masih. Jadi kalau hari ini ada orang yang mengaku pengikut-pengikutnya Nabi Muhammad, pecinta-pecintanya Nabi Muhammad, juga niscaya pasti akan memuliakan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Pasti mereka juga akan percaya seperti kepercayaannya Nabi Muhammad, bahwa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah Rasulullah, Kalimatullah, dan Roh dari Allah. Baik, sekian dulu video kali ini dari saya. Warta Kabar Baik untuk Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa di video-video yang lain. Semangat!